Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama, kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Ada satu kegelisahan yang sering diam-diam tinggal di hati manusia. Bukan tentang bagaimana hidup ini dijalani, tetapi tentang bagaimana hidup ini akan berakhir. Bukan tentang berapa lama kita hidup, melainkan dengan keadaan apa kita akan menghadap Allah. Banyak dari kita berjalan membawa beban dosa, sambil terus bertanya dalam hati, apakah masih ada harapan? Apakah kebaikan yang pernah kita lakukan masih berarti atau sudah tertutup oleh kesalahan yang berulang? Seringkali dunia membuat kita percaya bahwa kesalahan menghapus segalanya, bahwa sekali jatuh, maka tidak ada lagi yang tersisa, padahal Allah tidak pernah menilai hambanya dengan cara yang sempit seperti itu. Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah bukan keadilan yang kering dari kasih sayang. Ia adalah keadilan yang lembut, teliti, dan penuh rahmat. Tidak satu pun kebaikan hilang dari catatannya, meskipun tertutup oleh dosa. Kebaikan yang kita anggap kecil, sepele, dan tidak berarti, bisa jadi itulah yang paling Allah jaga. Karena kebaikan yang lahir dari keikhlasan, meski sedikit, memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan logika manusia. Narasi ini bukan untuk mereka yang merasa suci, bukan untuk mereka yang merasa paling benar. Narasi ini untuk hati yang lelah, jiwa yang merasa jauh, dan hamba yang takut pada akhir hidupnya sendiri. Jika hari ini engkau merasa dosamu terlalu banyak, maka dengarkan dengan hati. Karena Allah tidak pernah menutup pintu hanya karena hambanya kotor. Justru kepada merekalah Allah memanggil dengan penuh kasih. Ini adalah pengingat bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutupi. Dan selama kita masih hidup, Allah masih mampu membukanya kembali. Biarkan setiap kata dalam narasi ini menjadi cermin, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk mengenali bahwa harapan masih ada dan Allah belum berpaling. Mari kita mulai dengan satu keyakinan sederhana, Allah Maha Adil. Dan tidak ada satu pun kebaikanmu yang sia-sia. Allah Maha Adil, tidak ada amal yang hilang. Allah Maha Adil. Kalimat ini sering kita ucapkan, sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita resapi maknanya. Keadilan Allah bukan seperti keadilan manusia yang mudah goyah oleh emosi, kepentingan, dan kelalaian. Keadilan Allah adalah keadilan yang sempurna, yang tidak pernah lupa, tidak pernah salah hitung, dan tidak pernah menzalimi hambanya walau seberat biji debu. Banyak orang berkata, percuma berbuat baik, dosaku terlalu banyak. Ada juga yang berkata, kebaikanku pasti sudah habis tertutup dosa. Kalimat-kalimat ini terdengar seolah bijak, padahal seringkali lahir dari keputusasaan yang tidak disadari. Seakan-akan kita menuduh Allah tidak adil, seakan-akan kita meyakini bahwa Allah menghapus kebaikan begitu saja tanpa perhitungan yang sempurna. Padahal kebaikan itu tidak pernah hilang. Ia tidak lenyap. Ia tidak musnah. Kebaikan hanya tertutupi, bukan dihapus. Seperti cahaya kecil yang tertutup kabut tebal. Cahayanya masih ada, hanya belum terlihat. Dan Allah Maha mengetahui setiap cahaya itu, meskipun tertutup oleh gelapnya dosa. Allah berfirman bahwa siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat keburukan seberat zarrah, maka dia pun akan melihatnya. Tidak ada pengecualian, tidak ada syarat, jika dosanya sedikit. Tidak ada kalimat, kecuali jika terlalu banyak salah. Semuanya akan ditampakkan, semuanya akan dihadirkan.
Bayangkanlah satu kebaikan kecil yang pernah kita lakukan dengan ikhlas, senyum kepada orang yang sedang sedih, menahan amarah saat mampu melampiaskan, atau doa lirih di tengah malam ketika hanya Allah yang mendengar. Mungkin kita sendiri sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Dalam catatannya, kebaikan itu tetap utuh, tetap tercatat, tetap bernilai. Dosa memang menutupi hati, dosa menggelapkan pandangan, dosa membuat kita merasa jauh, kotor, dan tidak pantas. Tapi dosa tidak otomatis menghapus semua kebaikan. Allah tidak seperti manusia yang berkata, "Karena kesalahanmu besar, maka kebaikanmu tidak berarti." Tidak. Allah menilai dengan keadilan yang tidak bisa kita bandingkan dengan akal kita yang sempit. Seringkali justru rasa putus asa itulah dosa yang paling berbahaya. Ketika seseorang berhenti berbuat baik karena merasa kebaikannya sia-sia, disitulah setan benar-benar menang. Padahal satu kebaikan yang terus dijaga, meskipun kecil, bisa menjadi saksi yang menyelamatkan di hari ketika tidak ada yang bisa kita andalkan selain rahmat Allah. Allah tidak pernah menghilangkan amal baik seorang hamba, kecuali jika hamba itu sendiri yang merusaknya dengan kesombongan, ria, atau merasa lebih baik dari yang lain. Selama kebaikan itu dilakukan dengan niat yang tulus, Allah menjaganya. Bahkan ketika kita terjatuh lagi dalam dosa, kebaikan itu tetap tersimpan. Di hari hisab kelak, mungkin kita akan terkejut melihat amal yang kita anggap remeh justru muncul sebagai penolong. Kebaikan yang kita lakukan tanpa berharap pujian, tanpa disaksikan manusia, tanpa dianggap besar oleh diri sendiri, justru itulah yang Allah angkat nilainya. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena merasa diri terlalu kotor. Jangan pernah meremehkan satu amal kecil hanya karena dosa kita banyak. Karena Allah Maha Adil. Tidak satu pun kebaikan yang akan hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk menjadi saksi, entah sebagai penolong atau sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dosa menutupi hati, tapi tidak menghapus kebaikan. Dosa memiliki sifat yang perlahan namun pasti. Ia tidak selalu datang dengan suara keras atau guncangan besar. Seringkali dosa masuk diam-diam, sedikit demi sedikit, lalu menumpuk tanpa kita sadari. Awalnya hanya rasa bersalah yang ringan, lalu berubah menjadi kebiasaan, hingga akhirnya hati menjadi gelap dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika dosa semakin sering dilakukan, hati mulai tertutupi. Bukan karena Allah mencabut cahaya iman, tetapi karena kita sendiri yang menutupinya. Seperti kaca jendela yang terus dibiarkan kotor, cahaya matahari tetap ada, namun tidak bisa masuk dengan sempurna. Begitulah hati yang dipenuhi dosa, bukan kehilangan iman tetapi tertutup olehnya. Dalam kondisi hati yang tertutup, kebaikan terasa kecil, tidak berarti bahkan terasa sia-sia. Kita mulai berpikir, untuk apa salat kalau masih bermaksiat? Atau, untuk apa sedekah kalau dosaku terus berulang? Padahal pikiran-pikiran ini bukan berasal dari keimanan, melainkan dari keputusasaan yang dibisiki oleh setan. Allah tidak pernah mensyaratkan kesempurnaan untuk menerima kebaikan. Allah hanya mensyaratkan keikhlasan. Selama seseorang masih berusaha berbuat baik, meskipun ia masih jatuh dalam dosa, Allah tetap mencatat amalnya. Dosa dan kebaikan dicatat terpisah, dinilai dengan keadilan, dan dipertimbangkan dengan hikmah yang tidak bisa kita jangkau sepenuhnya. Seringkali kita lupa bahwa para hamba Allah bukanlah malaikat. Mereka adalah manusia yang bergulat dengan nafsu, dunia, dan kelemahan diri. Jika Allah menghapus semua kebaikan hanya karena dosa, maka tidak akan ada satu pun manusia yang selamat. Namun, justru karena rahmat dan keadilannya, kebaikan sekecil apapun tetap bernilai. Dosa memang bisa menutupi pandangan kita terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita merasa diri tidak layak, tidak pantas, dan terlalu hina untuk berharap. Tapi Allah tidak menilai dari perasaan hina kita, Allah menilai dari amal dan niat kita. Sesuatu yang kita anggap tidak berarti bisa jadi sangat besar di sisinya.
Ketika seseorang masih diberi taufik untuk berbuat baik di tengah dosa, itu sebenarnya adalah tanda cinta Allah. Karena Allah masih membuka jalan, masih memberi kesempatan, dan masih menanamkan kebaikan di dalam dirinya. Seandainya Allah membenci hamba itu sepenuhnya, niscaya pintu kebaikan pun akan tertutup rapat. Jangan tertipu oleh pikiran bahwa dosa menghapus segalanya. Yang benar, dosa mengeraskan hati jika tidak disertai taubat, sementara kebaikan melembutkan hati jika dijaga dengan kesadaran. Keduanya berjalan berdampingan, dan Allah lah yang kelak memutuskan dengan keadilan dan rahmat-Nya. Di hari ketika seluruh rahasia dibuka, kita mungkin akan melihat betapa Allah menjaga kebaikan yang kita lupakan. Mungkin satu salat yang dilakukan dengan tangisan, satu sedekah yang diberikan dengan ikhlas, atau satu penyesalan yang tulus. Itulah yang Allah jadikan saksi bahwa kita pernah berusaha mendekat. Maka jangan biarkan dosa membuatmu berhenti berbuat baik. Jangan biarkan rasa kotor membuatmu menjauh dari amal. Karena selama masih ada kebaikan, masih ada harapan. Dan selama Allah masih mencatat amalmu, berarti Allah belum menutup pintunya untukmu. Kebaikan kecil yang diremehkan, namun besar di sisi Allah. Manusia sering menilai kebaikan dengan ukuran yang keliru. Kita menganggap kebaikan itu harus besar, terlihat dan diakui agar bernilai. Kita mengira pahala hanya lahir dari amal-amal yang berat dan mencolok. Padahal di sisi Allah, ukuran kebaikan tidak ditentukan oleh besar kecilnya di mata manusia, melainkan oleh ketulusan hati yang melahirkannya. Berapa banyak kebaikan kecil yang kita lakukan, lalu kita lupakan begitu saja. Senyum yang tulus, memberi jalan kepada orang lain, menahan lisan dari menyakiti, atau memilih diam saat mampu membalas dengan kata-kata tajam. Semua itu terasa ringan, seolah tidak layak dihitung sebagai amal. Namun Allah menghitungnya satu persatu. Allah Maha Teliti dalam mencatat amal. Tidak ada satupun gerakan hati yang luput dari pengawasannya. Ketika seseorang memilih berbuat baik di saat tidak ada yang melihat, justru disitulah nilai amal itu membesar. Karena saat itu, niatnya murni untuk Allah, bukan untuk manusia. Seringkali kita meremehkan kebaikan karena kita membandingkannya dengan dosa kita sendiri. Kita berkata dalam hati, apa artinya ini dibanding semua kesalahanku? Padahal logika ini tidak pernah Allah gunakan. Allah tidak menimbang amal dengan perasaan putus asa hambanya, tetapi dengan keadilan dan rahmat yang sempurna. Bayangkan seseorang yang hidup penuh dosa, namun di suatu waktu ia menolong orang lain dengan hati yang tulus, tanpa berharap balasan. Mungkin baginya itu hanya momen kecil, namun bisa jadi kebaikan itulah yang Allah jadikan pembeda antara kebinasaan dan keselamatan. Banyak kisah yang mengajarkan bahwa kebaikan sederhana mampu mengubah nasib akhir seseorang. Memberi minum seekor hewan, menyingkirkan gangguan dari jalan, atau sekadar mendoakan kebaikan bagi orang lain. Semua itu tampak sepele, namun di sisi Allah, ia memiliki bobot yang luar biasa. Kebaikan kecil juga sering menjadi bukti bahwa hati seseorang belum mati. Selama masih ada empati, masih ada keinginan untuk berbuat baik, berarti cahaya iman belum sepenuhnya padam. Dan selama cahaya itu masih ada, Allah tidak akan menutup pintu harapan bagi hambanya. Allah tidak pernah meminta kita menjadi sempurna dalam satu waktu. Allah hanya meminta kita untuk terus melangkah meskipun tertatih. Satu langkah kecil menuju kebaikan lebih Allah cintai daripada langkah besar yang tidak pernah kita mulai karena merasa tidak layak. Kelak di hadapan Allah, mungkin kita akan malu melihat betapa sedikitnya amal besar yang kita lakukan, namun kita juga akan terkejut melihat betapa banyak kebaikan kecil yang Allah kumpulkan dan hadirkan sebagai saksi. Kebaikan yang tidak pernah kita banggakan, tidak pernah kita ceritakan, bahkan hampir kita lupakan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan menghentikan amal hanya karena merasa ia terlalu kecil. Karena di sisi Allah,
kebaikan yang dilakukan dengan hati yang jujur bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di saat paling gelap. Catatan amal antara keadilan Allah dan rahmat-Nya. Setiap manusia hidup dengan catatan amal yang tidak pernah berhenti ditulis. Sejak kita baligh hingga ajal menjemput, setiap niat, setiap ucapan dan setiap perbuatan tercatat dengan sangat rinci. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertukar, dan tidak ada yang diabaikan. Inilah bentuk keadilan Allah yang paling nyata bahwa hidup ini tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban. Namun catatan amal bukan sekadar daftar hitam dan putih yang kaku. Di dalamnya terdapat keadilan yang sempurna dan rahmat yang luas. Allah tidak menilai amal hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari niat, usaha, dan kondisi hati hambanya. Bahkan keinginan untuk berbuat baik yang tidak sempat terwujud pun bisa dicatat sebagai pahala. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Ketika seseorang berniat melakukan kebaikan namun terhalang oleh keadaan, Allah tetap mencatatnya. Sebaliknya, keburukan yang hanya terlintas di hati namun tidak diwujudkan, Allah tidak mencatatnya sebagai dosa. Ini adalah bentuk rahmat yang sering kita lupakan. Seringkali kita membayangkan catatan amal sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita takut karena merasa catatan dosa kita lebih panjang. Padahal yang seharusnya kita pahami adalah bahwa Allah tidak sedang mencari alasan untuk menghukum, melainkan membuka ruang seluas-luasnya agar hambanya selamat. Keadilan Allah memastikan bahwa setiap kebaikan mendapatkan balasannya. Rahmat Allah memastikan bahwa balasan itu bisa dilipat gandakan, bahkan melebihi apa yang pantas kita terima. Inilah perbedaan antara keadilan manusia dan keadilan Allah. Manusia memberi sesuai hitungan, Allah memberi dengan kemurahan. Catatan amal juga menjadi saksi yang jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Bukan citra yang kita bangun di hadapan manusia, bukan reputasi yang kita jaga di dunia, melainkan kenyataan hidup kita yang sesungguhnya. Di sanalah akan terlihat bagaimana kita berjuang, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Banyak orang takut melihat catatan amalnya karena merasa penuh noda. Padahal justru di sanalah terlihat betapa seringnya Allah memberi kesempatan. Setiap taubat yang diterima, setiap dosa yang dihapus, setiap kebaikan yang dilipat gandakan, semua itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah lelah memaafkan. Allah tidak memperlakukan semua hamba dengan ukuran yang sama secara kaku. Allah menimbang dengan hikmah. Kesulitan, ujian, dan kelemahan manusia menjadi bagian dari pertimbangan. Tidak ada satupun penderitaan yang sia-sia, tidak ada satupun air mata yang tidak bernilai. Di hari ketika catatan amal dibuka, mungkin kita akan gemetar. Namun bagi orang yang masih menjaga kebaikan, sekecil apapun, hari itu juga menjadi hari pembuktian bahwa Allah benar-benar Maha Adil dan Maha Pengasih, bahwa tidak satu pun usaha yang terbuang percuma. Maka selama masih diberi waktu, jangan berhenti menulis kebaikan dalam catatan amal kita. Jangan biarkan halaman hidup kita kosong dari amal, meskipun hanya satu baris kecil. Karena di hadapan Allah, satu baris kebaikan bisa lebih berat daripada lembaran dosa yang panjang. Hari ketika kebaikan menjadi saksi bagi pemiliknya. Akan datang suatu hari yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Hari ketika manusia berdiri sendirian, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa pembelaan dari siapapun. Pada hari itu, yang berbicara bukan lagi lisan kita, melainkan amal perbuatan yang selama ini kita anggap sepele atau bahkan kita lupakan. Di hari itu, kebaikan tidak lagi menjadi kenangan samar. Ia hadir sebagai saksi yang nyata. Amal yang pernah kita lakukan akan berdiri di hadapan Allah, membawa cerita tentang niat, kejujuran, dan perjuangan pemiliknya. Kebaikan yang dilakukan dalam sunyi justru berbicara paling lantang. Bisa jadi kita lupa kapan terakhir kali melakukan kebaikan tertentu, namun Allah tidak lupa.
satu doa yang kita panjatkan dengan air mata, satu sedekah yang kita berikan dalam kesempitan, satu kesabaran yang kita tahan ketika hati ingin memberontak, semuanya akan dihadirkan tanpa ada yang tertinggal. Hari itu juga menjadi pembuktian bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Tidak ada kebaikan yang terlewat, tidak ada amal yang diabaikan. Bahkan kebaikan yang tertutupi dosa selama di dunia akan Allah tampakkan kembali sebagai bentuk keadilan yang sempurna. Kebaikan akan bersaksi bahwa pemiliknya pernah berusaha, meskipun sering jatuh. Ia akan berkata bahwa hamba ini tidak sempurna, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya berpaling. Di tengah kelalaian, masih ada usaha untuk kembali. Di tengah dosa, masih ada rasa takut dan harap kepada Allah. Sebagian kebaikan akan menjadi pelindung dari azab. Sebagian menjadi pemberat timbangan. Sebagian lagi menjadi sebab Allah memandang hamba-Nya dengan rahmat. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan Allah jadikan penentu. Itulah mengapa tidak satu pun kebaikan pantas diremehkan. Mungkin satu kebaikan kecil itulah yang menyelamatkan. Kebaikan yang dilakukan tanpa niat besar, tanpa perhitungan pahala, tanpa rencana jangka panjang. Kebaikan yang lahir dari hati yang masih hidup, meskipun tubuh dan jiwa sering lelah oleh dosa. Di hadapan kesaksian amal, manusia tidak bisa berbohong, tidak bisa berdalih, tidak bisa menyalahkan keadaan. Semua menjadi jelas. Dan di saat itulah kita akan memahami betapa adilnya Allah, betapa telitinya perhitungannya, dan betapa luasnya rahmatnya. Bagi orang yang menjaga kebaikan, hari itu bukan hanya hari ketakutan tetapi juga hari harapan. Harapan bahwa Allah akan menutup kekurangan dengan rahmat dan menampakkan kebaikan sebagai bukti bahwa hamba ini layak mendapatkan ampunan. Maka selama hari itu belum tiba, teruslah berbuat baik. Biarkan kebaikan menjadi saksi yang kelak berdiri untuk membelamu, bukan menuntutmu. Karena ketika semua yang kita banggakan di dunia lenyap, hanya amal yang akan tetap setia menemani. Putus asa, dosa paling halus namun mematikan. Putus asa seringkali tidak terasa seperti dosa. Ia datang dengan wajah yang lembut, dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Aku terlalu kotor, dosaku terlalu banyak, Allah pasti tidak akan mengampuniku. Padahal, di balik kalimat-kalimat itu, tersembunyi satu bisikan berbahaya yang perlahan mematikan harapan seorang hamba. Putus asa bukan sekadar rasa sedih atau kecewa pada diri sendiri. Putus asa adalah saat hati berhenti berharap kepada rahmat Allah, saat seseorang meyakini bahwa dosanya lebih besar daripada ampunan Rabb-Nya, dan pada titik itu, tanpa sadar, ia telah merendahkan keluasan rahmat Allah. Setan tidak selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa besar. Terkadang ia justru membiarkan manusia tenggelam dalam dosa kecil yang berulang, lalu menanamkan putus asa agar manusia berhenti bertaubat dan berhenti berbuat baik. Karena setan tahu, hamba yang terus berharap dan kembali adalah hamba yang sulit dikalahkan. Allah tidak pernah melarang hamba-Nya datang dalam keadaan kotor. Allah tidak pernah berkata, bersihkan dirimu dulu baru kembali. Justru Allah memanggil hamba-hamba-Nya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Ini adalah panggilan cinta, bukan ancaman. Ketika seseorang berhenti berbuat baik karena merasa sia-sia, disitulah kerugian yang sesungguhnya. Karena ia bukan hanya kehilangan pahala, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mendekat. Padahal setiap amal baik, sekecil apapun, adalah tali yang menghubungkan hati dengan Allah. Putus asa membuat dosa terasa permanen, seolah tidak ada jalan keluar. Padahal taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Selama seseorang masih hidup, Allah masih memberi kesempatan. Tidak ada batasan jumlah kesalahan yang membuat pintu taubat tertutup. Seringkali kita lupa bahwa Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang. Jika Allah sedemikian gembiranya menerima taubat,
mengapa kita justru ragu untuk kembali. Putus asa juga membuat seseorang meremehkan kebaikan kecil. Ia menganggap amalnya tidak bernilai, padahal bisa jadi justru amal itulah yang Allah jadikan sebab terbukanya pintu hidayah yang lebih besar. Allah Maha mampu mengubah sedikit menjadi sangat berarti. Harapan adalah nafas bagi iman. Selama masih ada harapan, iman masih hidup. Dan selama iman masih hidup, jalan pulang selalu ada. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, satu langkah kembali selalu dihitung sebagai kebaikan. Maka jangan biarkan putus asa tinggal di hatimu terlalu lama. Usir ia dengan zikir, dengan doa, dan dengan satu kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini. Karena selama engkau masih berharap kepada Allah, engkau belum kalah. Taubat, kebaikan, dan kasih sayang Allah yang tak pernah habis. Taubat bukanlah tanda bahwa seseorang suci. Taubat adalah tanda bahwa seseorang jujur terhadap kelemahannya. Setiap kali seorang hamba kembali kepada Allah, ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah, penuh salah, dan sangat membutuhkan ampunan. Dan pengakuan inilah yang justru Allah cintai. Allah tidak menunggu hambanya menjadi baik terlebih dahulu untuk menerima taubat. Allah menerima taubat justru ketika hamba itu datang dengan hati yang hancur, penuh penyesalan, dan tidak membawa apa-apa selain harapan. Disitulah kasih sayang Allah bekerja dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Taubat tidak menghapus kebaikan yang pernah dilakukan. Bahkan sebaliknya, taubat membersihkan dosa yang menutupi kebaikan itu. Seolah Allah membuka kembali cahaya yang selama ini tertutup oleh kelalaian. Dan ketika cahaya itu kembali terlihat, hati pun mulai hidup kembali. Banyak orang mengira taubat harus menunggu momen tertentu, menunggu menjadi lebih baik, menunggu dosa berkurang, menunggu hidup lebih stabil. Padahal, taubat adalah awal dari semua perbaikan, bukan akhir dari proses. Justru dengan taubat, Allah menuntun hambanya menuju kebaikan yang lebih luas. Kasih sayang Allah tidak berkurang, hanya karena dosa kita bertambah. Rahmat Allah tidak menipis meskipun kesalahan kita berulang. Selama hambanya kembali dengan tulus, Allah selalu membuka pintu. Bahkan jika dosa itu sama, berulang, dan memalukan di mata manusia. Setiap taubat adalah bukti bahwa Allah masih memilih hambanya. Karena tidak semua orang diberi kesadaran untuk menyesal, tidak semua orang diberi rasa bersalah. Jika hati masih bisa menangis karena dosa, itu tanda bahwa Allah belum melepaskan genggamannya. Taubat juga tidak menuntut kesempurnaan setelahnya. Allah tahu manusia bisa jatuh lagi. Namun Allah menilai usaha, bukan hanya hasil. Selama hamba itu terus bangkit setiap kali jatuh, Allah mencatatnya sebagai perjuangan, bukan kegagalan. Kebaikan yang dilakukan setelah taubat, sekecil apapun, memiliki rasa yang berbeda. Ia lahir dari hati yang sadar, dari jiwa yang ingin memperbaiki diri. Dan Allah mencintai hamba yang berusaha mendekat meskipun langkahnya masih tertatih. Jangan pernah menunda taubat hanya karena merasa belum pantas. Tidak ada kata pantas untuk kembali kepada Allah. Yang ada hanyalah kebutuhan. Dan semakin kita sadar akan kebutuhan itu, semakin dekat pula kita dengan rahmat-Nya. Maka bertaubatlah hari ini, bukan besok, bukan ketika semua sudah rapi. Datanglah kepada Allah dengan apa adanya. Karena kasih sayang-Nya tidak pernah habis, dan kebaikan sekecil apapun yang kau bawa, Allah akan menerimanya dengan penuh rahmat. Ketika Allah membuka kebaikan yang pernah tertutup. Ada masa dalam hidup seseorang ketika ia merasa seluruh kebaikannya menghilang. Bukan karena kebaikan itu benar-benar lenyap, tetapi karena dosa telah menutupinya begitu rapat. Hati menjadi gelap, pandangan menjadi sempit, dan diri merasa tidak lagi memiliki apapun yang bisa diharapkan. Namun Allah Maha Mampu membuka kembali apa yang tertutup. Ketika seorang hamba kembali, menundukkan hati dan memohon dengan tulus,
Allah perlahan mengangkat lapisan demi lapisan dosa yang menutupi kebaikan itu. Seperti debu yang dibersihkan dari cermin, cahaya pun kembali memantul. Seringkali pembukaan itu tidak datang dalam bentuk yang besar, ia datang perlahan. Hati mulai tenang kembali, salat terasa lebih hidup, doa tidak lagi terasa hampa, kebaikan kecil mulai terasa bermakna. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghidupkan kembali cahaya yang sempat redup. Allah tidak membuka kebaikan untuk mempermalukan hambanya, melainkan untuk menguatkannya, agar hamba itu tahu bahwa dirinya masih memiliki bekal, bahwa masa lalu yang kelam tidak sepenuhnya menghapus nilai hidupnya di hadapan Allah. Ketika kebaikan dibuka kembali, seringkali hati diliputi rasa haru. Ada penyesalan, ada syukur, ada takut, dan ada harap yang bercampur menjadi satu. Saat itulah seorang hamba benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah, bukan karena dirinya pantas, tetapi karena Allah Maha Pengasih. Pembukaan kebaikan juga menjadi pelajaran agar manusia tidak sombong ketika berbuat baik, karena kebaikan itu bukan semata-mata hasil usaha, melainkan karunia. Jika Allah berkehendak, kebaikan bisa tertutup. Jika Allah berkehendak, kebaikan bisa kembali dibuka. Bagi hamba yang pernah jauh, terbukanya kebaikan terasa seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat. Ada kehangatan, ada rasa aman, dan ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan. Di saat itulah seorang hamba mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa bersih masa lalu, tetapi tentang seberapa jujur ia kembali. Allah tidak meminta cerita yang indah, Allah hanya meminta hati yang tunduk dan mau diperbaiki. Kebaikan yang dibuka kembali juga menjadi tanggung jawab, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga, agar tidak kembali tertutup oleh kelalaian yang sama, agar cahaya yang telah menyala tidak kembali redup. Maka jika hari ini engkau mulai merasakan kebaikan kembali hadir dalam hidupmu, jagalah ia dengan syukur dan kerendahan hati. Karena itu adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Di akhir hidup apa yang akan kita bawa? Setiap perjalanan pasti memiliki ujung. Hidup yang kita jalani hari demi hari, pelan atau cepat, sadar atau lalai, semuanya sedang bergerak menuju satu titik yang sama, akhir kehidupan di dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa apapun kecuali apa yang telah ia siapkan sebelum titik itu tiba. Di akhir hidup, manusia tidak lagi membawa nama besar, jabatan, harta, atau pujian. Semua yang dulu terasa penting akan tertinggal. Yang ikut masuk ke dalam liang lahat hanyalah diri yang lemah dan amal yang menyertainya. Pada saat itulah nilai kebaikan yang pernah dilakukan benar-benar terasa. Banyak orang baru menyadari hal ini ketika waktu hampir habis, ketika tubuh mulai lemah, napas semakin berat, dan dunia perlahan menjauh. Di saat itu, penyesalan sering datang. Penyesalan karena menunda taubat. Penyesalan karena meremehkan kebaikan kecil yang dulu terasa tidak berarti. Namun Allah Maha Adil. Selama ajal belum tiba, pintu masih terbuka. Bahkan di detik-detik terakhir, selama hati masih sempat berharap dan kembali, Allah masih menerima. Inilah keadilan dan kasih sayang yang tidak pernah bisa disamai oleh siapapun. Di akhir hidup, kebaikan akan menjadi teman setia. Amal syali akan menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan memberi harapan ketika ketakutan menyelimuti. Sekecil apapun kebaikan itu, ia akan hadir sebagai penghibur bahwa hidup ini tidak sepenuhnya sia-sia. Mungkin kita tidak akan membawa banyak amal besar. Mungkin catatan hidup kita penuh luka dan kesalahan. Namun jika di antara semua itu ada kebaikan yang dijaga, ada taubat yang tulus, dan ada harapan yang tidak pernah padam, itu sudah menjadi bekal yang sangat berharga. Akhir hidup bukan tentang seberapa hebat kita di mata manusia, tetapi tentang seberapa jujur kita di hadapan Allah. Tentang seberapa sering kita kembali meskipun sering jatuh. Tentang seberapa besar harap kita
meskipun diri penuh kekurangan. Seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki citra di dunia, sampai lupa menyiapkan bekal untuk akhir, padahal dunia hanya persinggahan dan akhir hidup adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Di saat segalanya ditinggalkan, kebaikanlah yang berbicara. Kebaikanlah yang memberi kesaksian. Kebaikanlah yang mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha seorang hamba, meskipun usaha itu kecil dan tersembunyi. Maka sebelum akhir itu tiba, mari kita kumpulkan bekal sebaik mungkin. Bukan dengan mengejar kesempurnaan, tetapi dengan menjaga kebaikan dan harapan. Karena apa yang kita bawa di akhir hidup, itulah yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Kebaikan sebagai bukti keadilan Allah dan harapan seorang hamba. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersih dari dosa, tetapi tentang siapa yang tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Manusia diciptakan dengan kelemahan, dan disitulah keadilan serta kasih sayang Allah bekerja dengan cara yang sempurna. Kebaikan yang kita lakukan meskipun sedikit dan sering terlupakan adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menutup mata terhadap usaha hambanya. Kebaikan itu tidak hilang, ia tersimpan, menunggu waktu untuk dihadirkan sebagai saksi bahwa kita pernah berjuang meskipun tertatih. Allah Maha Adil dalam menilai dan Maha Lembut dalam memberi balasan. Dosa tidak membuat Allah lupa pada kebaikan. Sebaliknya, kebaikan seringkali menjadi sebab Allah memandang dosa dengan rahmat dan pengampunan. Ketika kelak manusia berdiri di hadapan Rabb-Nya, tidak ada yang bisa dibanggakan selain rahmat Allah dan amal yang Dia terima. Dan pada saat itulah kita akan benar-benar memahami bahwa satu kebaikan kecil bisa lebih berat daripada segunung penyesalan. Kebaikan juga menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Apapun yang kita lakukan dengan niat yang benar, Allah menjaganya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang. Semua mendapat tempat dalam perhitungannya yang sempurna. Harapan seorang hamba bukanlah pada banyaknya amal, melainkan pada luasnya rahmat Allah. Namun harapan itu tidak berdiri di ruang kosong. Ia tumbuh dari kebaikan yang dijaga, dari taubat yang diulang, dan dari hati yang terus kembali meskipun sering terluka. Jika hari ini engkau merasa amalmu sedikit, jangan bersedih. Jika dosamu banyak, jangan putus asa. Selama engkau masih mampu berbuat baik dan masih mau kembali, Allah belum menutup pintunya untukmu. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari hambanya. Allah menuntut kejujuran, kerendahan hati, dan usaha untuk tidak berpaling. Dan semua itu bisa dimulai dari satu kebaikan kecil yang kau lakukan hari ini. Jadikan kebaikan sebagai teman setia dalam perjalanan hidupmu. Jagalah ia meskipun kecil, rawatlah ia meskipun sering tersembunyi, karena kebaikan itulah yang kelak akan berdiri membelamu ketika semua yang lain pergi. Dan ketika engkau berdiri di hadapan Allah kelak, semoga kebaikan-kebaikan itu bersaksi bahwa engkau adalah hamba yang tidak sempurna, namun tidak pernah berhenti berharap. Dan semoga Allah dengan keadilan dan rahmat-Nya menjadikan akhir perjalananmu sebagai awal dari kedamaian yang abadi. Pada akhirnya kita semua akan sampai pada satu titik yang sama. Titik ketika dunia benar-benar ditinggalkan, dan yang tersisa hanyalah diri serta amal yang menyertainya. Di saat itu, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Yang berbicara hanyalah apa yang selama ini kita tanam. Namun jangan takut berlebihan, karena Allah tidak menilai hidup dengan kesempurnaan, tetapi dengan kejujuran seorang hamba dalam kembali. Jika hidupmu penuh luka, penuh jatuh, penuh salah, itu tidak membuatmu gagal. Yang membuat seseorang benar-benar rugi adalah berhenti berharap kepada Allah. Kebaikan yang engkau jaga, meski kecil, meski tersembunyi, meski sering kau lupakan, itulah yang kelak bisa berdiri sebagai saksi. Allah tidak pernah menutup mata terhadap perjuangan. Air mata yang jatuh diam-diam,
doa yang lirih dan taubat yang berulang, semuanya dicatat. Jika hari ini engkau masih berusaha menjadi lebih baik, meski perlahan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Allah belum meninggalkanmu. Jangan ukur dirimu dengan manusia. Ukurlah dirimu dengan satu pertanyaan, apakah aku masih ingin kembali kepada Allah? Jika jawabannya iya, maka teruslah melangkah. Karena satu langkah kecil menuju Allah lebih berarti daripada 1000 langkah menjauh dengan alasan putus asa. Semoga ketika akhir itu tiba, kebaikan-kebaikan kecil yang kita jaga menjadi cahaya. Dan semoga Allah menerima kita bukan karena kesempurnaan, tetapi karena harapan yang tidak pernah padam. Sebagai doa penutup, Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang lemah dan penuh kekurangan. Jika kebaikan kami sedikit, jangan Engkau remehkan. Jika dosa kami banyak, jangan Engkau jadikan itu alasan untuk menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Ya Allah, terimalah taubat kami yang berulang. Jagalah kebaikan kami yang kecil. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan putus asa dari kasih sayang-Mu. Ya Allah, jika Engkau menutup dosa-dosa kami di dunia, maka bukalah kebaikan kami di akhirat sebagai rahmat dan pertolongan. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan berharap kepadamu, bukan dalam keadaan merasa cukup dengan diri kami sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada mereka yang sedang lelah, yang merasa dosanya terlalu banyak, dan yang hampir menyerah dari harapan kepada Allah. Jangan lupa subscribe, karena setiap pengingat adalah jalan pulang bagi hati yang tersesat. Semoga Allah menjadikan setiap kebaikan kecil kita sebagai saksi, bukan sebagai penyesalan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.